Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan dokumen transaksi. Nah, dalam sebuah bisnis, setiap aliran dana harus terekam dengan baik. Catatan mengenai setiap transaksi baik berupa pembayaran, pemasukan, maupun pembiayaan lainnya dalam perusahaan akan digunakan untuk mengevaluasi formasi suatu bisnis. Selain itu juga dapat menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan bisnis. Kini transaksi bisnis mengalami inovasi melalui sistem transaksi yang dinilai lebih aman. Setiap individu dapat bertransaksi tanpa melalui orang lain atau pihak bank. Transfer dapat dilakukan menggunakan aplikasi yang disediakan pada telepon genggam. Dengan demikian, setiap transaksi dapat langsung diarsipkan oleh pihak yang mentransfer atau pihak penerima. Dengan demikian, setiap transaksi dapat langsung diarsipkan oleh pihak yang mentransfer atau pihak penerima. Lalu, bagaimana sistem transaksi bisnis sebelum adanya sistem praktis tadi seperti transfer melalui telepon genggam? Apa saja sih tipe transaksi yang digunakan? Bagaimana cara pengarsipannya? Mari kita pelajari bab berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, yang pertama kita akan mempelajari jenis dokumen transaksi bisnis. Sebelum itu, transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial dan akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, transaksi keuangan berhubungan dengan pihak internal dan eksternal. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi. Agar apa? Agar dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bukti transaksi, pencatatan tidak dapat dilakukan. Nah, berikut jenis dokumen pada transaksi bisnis. Pertama, transaksi bisnis internal. Nah, bisnis internal adalah transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Transaksi internal biasanya berupa perintah dari bagian ke bagian lain atau perintah dari atasan kepada bagian yang ada pada perusahaan berupa bukti memorial. Contohnya itu perhitungan penggunaan perlengkapan kantor atau pabrik dengan bukti berupa memo dari manajer. Lalu penghapusan piutang dengan bukti memo manajer. Lalu pemberitahuan beban-beban yang masih harus dibayar. Nah, yang kedua ada transaksi bisnis eksternal. Transaksi keuangan eksternal yaitu transaksi yang dilakukan perusahaan dengan melibatkan pihak lain di luar perusahaan. Pada transaksi eksternal ini terjadi proses pertukaran antar perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan, seperti pertukaran barang, jasa, dan uang. Contoh transaksi eksternal antara lain yaitu membeli perlengkapan kantor dengan tunai, lalu menerima hasil penjualan jasa, membayar uang kepada direktur, membayar gaji karyawan perusahaan, membeli barang dagang kepada salah satu pemasok. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dokumen transaksi. Pertama ada kwitansi dan suskwitansi. Jadi kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Setelah tertentu, kwitansi harus dibumbui materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli biasanya diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau suskwitansi itu disimpan oleh pihak penerima. Yang kedua ada cek. Cek merupakan dokumen perdagangan yang berupa surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank untuk
membayarkan kepada pihak yang namanya tercantum di dalam cek. Cek biasanya terdiri atas 2 lembar yang masing-masing lembar mempunyai fungsi tersendiri, yaitu lembar pertama merupakan lembar utama yang diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran, dan lembar yang kedua disebut dengan struk cek dijadikan sebagai alat bukti transaksi yang disalurkan dengan kwitansi bukti pembayaran. Agar dinyatakan sah, cek yang digunakan untuk pembayaran harus terdapat meterainya. Berdasarkan ketentuannya, meterai untuk cek dibebankan kepada pihak penarik cek. Dalam hal ini adalah nasabah. Baik, yang ketiga ada Bien Giro, adalah surat perintah memindah bukukan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima yang namanya disebut dalam buyer giro. Biasanya pihak penerima tidak bisa mencairkan dalam sejumlah nominal yang tercantum dalam buyer giro, tetapi saldo rekening penerima akan bertambah. Selanjutnya yaitu ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Selanjutnya ada faktur. Faktur merupakan surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Penjual akan membuat faktur penjualan sesuai bukti transaksi penjualan barang. Sedangkan pembeli akan menerima faktur pembelian sesuai bukti pembelian barang. Faktur dibuat rangkap 3. Biasanya ada putih, kuning, dan merah. Lembar merah diberikan kepada pembeli pada saat terjadi transaksi dan penyerahan barang. Lembar kuning disimpan penjual untuk bagian akuntansi, dan sedangkan lembar yang putih atau asli diserahkan pembeli bersama saat pelunasan. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau pengurangan harga karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan atau rusak. Nota kredit dibuat oleh penjual dan dikirim kepada pembeli. Lembar asli biasanya diberikan kepada pembeli, sedangkan yang salinannya disimpan oleh penjual. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang dari pembeli atas transaksi pembelian kredit. Transaksi dibuat oleh pembeli atas retur pembelian karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya ada bukti memorial, adalah bukti transaksi internal berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Lalu ada bukti kas masuk atau BKM, merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai seperti kwitansi penagihan, lalu nota kontan, lalu bukti lainnya. Bukti-bukti tersebut dibuat untuk bukti kas masuk, sedangkan salinan nota kontan atau kwitansi digunakan sebagai lampiran. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Contohnya yaitu pembelian barang dagang dengan tunai, membayar utang, dan membayar beban. Dengan adanya pengeluaran uang kas tersebut, perusahaan mendapat bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota kontan. Bukti transaksi tersebut merupakan lampiran atau bukti pendukung bukti kas keluar. Selanjutnya ada
faktur penjualan atau bukti penjualan. Faktur penjualan merupakan bukti yang digunakan untuk membukukan transaksi penjualan barang. Lalu ada bukti pembelian atau laporan penerimaan barang. Bukti pembelian merupakan bukti untuk membukukan transaksi pembelian. Lalu selanjutnya ada bukti umum atau bukti memorial. Bukti umum digunakan untuk membukukan transaksi yang tidak dapat digunakan. Bukti-bukti transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya untuk membukukan perhitungan beban penyusutan, lalu penghapusan piutang, retur pembelian, dan retur penjualan. Baik, selanjutnya ada peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Yaitu yang pertama, sistem penyimpanan dalam lemari arsip. Jadi, penyimpanan dokumen harus rapi dan sesuai agar ketika dibutuhkan dokumen tersedia dalam keadaan baik atau tidak mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Penyimpanan dokumen saat ini menjadi semakin canggih dan memudahkan penggunaannya. Lemari arsip yang terbuat dari kayu, aluminium, lalu baja, menjadi salah satu peralatan penyimpanan dokumen transaksi yang bisa digunakan. Lemari arsip memiliki dua jenis, yaitu filing cabinet dan literal filing cabinet. Yang filing cabinet adalah lemari jenis ini memiliki beberapa laci yang berjumlah 4-5 laci. Biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi secara tegak lurus dari atas ke bawah atau vertikal. Lalu yang literal filing cabinet itu lemari jenis yang mampu menyimpan lebih banyak dokumen transaksi karena disimpan secara berdiri, lateral, dan biasanya disusun berderet menyamping. Kedua, ada sistem penyimpanan dalam map arsip. Jadi, jenis map arsip yang digunakan untuk mengarsipkan dokumen transaksi adalah ada stop map folio, map skelter, folder, hanging folder, order, alat sortir, dan quit atau scat. Jadi ada stop map folio. Biasanya map ini itu memiliki daun pintu kepada setiap sisinya yang berfungsi menopang surat yang diletakkan di dalam map agar tidak berjatuhan. Baik, yang kedua ada map Snellharter. Map ini tidak memiliki daun penutup, tetapi terdapat penjepit di bagian tengah yang digunakan untuk menopang surat. Lalu ada folder. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik dengan tab bagian menonjol dari sebelah atas, tanpa daun penutup atau penjepit di bagian tengah. Dokumen transaksi yang disimpan dalam folder biasanya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kontak arsip. Lalu ada hanging folder, yaitu map yang hampir sama dengan folder tetapi memiliki besi penggantung yang dapat dipasangkan dalam file cabinet. Lalu ada Ordener, merupakan map besar yang terbuat dari karton besar. Di dalam Ordener terdapat besi penjepit yang dapat memuat sekitar 500 lembar dokumen transaksi. Sebelum dimasukkan ke dalam Ordener, biasanya dokumen transaksi itu harus lebih dahulu dilubangi menggunakan perforator. Selanjutnya F ada sortir. Alat sortir yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan penyimpanan dokumen transaksi sesuai dengan jenisnya. Lalu ada quit atau scat, yaitu scat yang terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai pembatas atau
penyangga agar penyimpanan dokumen transaksi lebih rapi dan teratur. Lalu selanjutnya ada peralatan pendukung. Nah, peralatan pendukung penyimpanan dokumen transaksi itu apa saja? Jadi ada mesin penjilid, stapler, perforator, mesin pemotong kertas, dan mesin penghancur dokumen. Baik, tadi itu materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, setiap transaksi yang memerlukan pencatatan harus dibuatkan atau dimintakan bukti transaksi pencatatan. Kegunaan utamanya yaitu adalah untuk menyediakan bukti tertulis tentang transaksi yang telah dilaksanakan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di masa mendatang. Bukti transaksi pencatatan dilihat dari asalnya dibedakan menjadi dua ya. Tadi ada transaksi internal yang merupakan jenis transaksi yang prosesnya hanya melibatkan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan, dan transaksi eksternal yang dimana jenis transaksi ini melibatkan pihak luar perusahaan seperti pihak-pihak perusahaan dan bank, pemasok atau pelanggan lain sebagainya. Baik, itu saja dari Ibu. Bila masih ada yang kurang paham dan mau ditanyakan, bisa sampaikan di grup WA kita ya. Baik, itu saja dari Ibu. Selamat belajar. Jaga kesehatan juga. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.